شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan kita kembali berkumpul duduk di majelis ilmu setelah menunaikan kewajiban ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bermajlis, yang mana majlis atau tempat berkumpul di masjid itu adalah tempat sebaik-baiknya tempat bermajlis ketika dibahas di dalamnya zikrullah, yaitu al-ilm. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hufat 'anhum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, lalu mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajari isinya, memahami kitab Allah, yaitu majelis zikir, majelis ilmu yang di dalamnya kita pelajari agama Allah. Illa nazalat 'alaihim sakinah, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka tenang. Coba bapak-bapak bedakan ketika kita duduk di sini dan ketika kita duduk lagi di pasar itu sejelek-jeleknya tempat, kata Nabi SAW. Beda, ada sakinah, ada ketenangan ketika kita duduk di majelis ilmu, ada khusyuk, ada tawadhu, ada penghambaan, budiyah kepada Allah, jauh dari kesombongan, jauh dari keserakahan, jauh dari pertengkaran, permusuhan. Nazalat 'alaihim sakinah. Ini nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Kita dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu. Makin banyak Allah berikan kita kemudahan untuk di majelis ilmu, berarti Allah makin banyak melimpahkan nikmat-nikmatnya yang sangat besar kepada kita. Makin banyak kita sibuk di pasar, itu makin jauh kita dari zikir kepada Allah SWT. Pasar itu seadanya, secukupnya, di kebutuhan-kebutuhan kita sudah. Selain itu kita sibuk beribadah kepada Allah, karena kita pada hakikatnya mencari dunia untuk akhirat. Assalamualaikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah mengaruniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak. Lalu diturunkan rahmah. Rahmah itu juga kasih sayang Allah, itu termasuk di dalamnya rezeki, kasih sayang Allah. Sakinah tadi ketenangan, lalu diturunkan rahmah, rezeki Allah atau juga kasih sayang Allah, kesembuhan, kemudian
kemudahan, jalan keluar dari kesulitan. Itu makanya nggak ada orang mati kelaparan kalau dia sibuk menuntut ilmu, itu nggak ada orang mati kelaparan. Dari zaman ke zaman sudah 1400-an tahun sampai sekarang para pelajar menuntut ilmu agama itu belum ada kabar terdengar mati kelaparan. Malah banyak orang mati kena corona itu di pasar. Kalau orang di majelis ilmu nggak ada kedengaran mati kelaparan. Allah SWT berikan rahmat kasih sayang. Salah satunya juga keberkahan rezeki. Lalu diturunkan, lalu para malaikat membentangkan sayapnya menaungi para penuntut ilmu. Ada khusus malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencari tempat-tempat berkumpul orang-orang yang sedang berzikir dan menuntut ilmu. Lalu mereka bentangkan sayapnya di sana. Kata para ulama, malaikat membentangkan sayapnya tanda mereka sedang berdoa atau keadaan sedang berdoa kepada Allah. Yang mereka doakan, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah ampunilah mereka ini, ya Allah berikanlah rahmat kepada mereka. Para malaikat mengikuti para penuntut ilmu yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masuk majelis kita juga. Selanjutnya wa dzakarakumullah fi man 'indah, lalu Allah menyebut-nyebut nama mereka, membangga-banggakan nama mereka di langit. Berapa banyak orang yang terkenal di dunia tapi Allah tidak peduli, nasullah fanasiyahu, mereka melupakan Allah, ya Allah juga melupakan mereka. Tapi berapa banyak orang yang tidak dikenal di dunia tapi Allah membuat dia terkenal di langit. Allah membuat dia terkenal di makhluk-makhluk Allah yang ada di dekat Allah. Zakarahullah fi man 'inda, Allah menyebut-nyebut nama orang tersebut kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar Allah SWT, membangga-banggakan mereka. Alhamdulillah Allah SWT memberikan kemudahan untuk kita bermajlis. Dan telah kita bahas pertemuan sebelumnya mengenai keutamaan sholat di dalam Islam, dan telah kita bahas panjang lebar mengenai tafsir surat Al-Ankabut. Utul ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utul ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang diwahyukan kepada kalian dari kitab-kitab Allah dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan fahsya, perbuatan keji, dan al-munkar, perbuatan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah lebih besar daripada salat tersebut. Karena salat dijadikan untuk mengingat Allah, untuk berzikir. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taha, wa aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingat Allah di dalam salat dan di luar salat. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, Allah tahu apa yang kalian lakukan. Dan telah kita bahas beberapa keutamaan salat. Karena waktunya tidak terlalu panjang, jadi kita potong-potong. Kemarin baru kita bahas mengenai keutamaan salat. Yang pertama tadi mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Lalu kemarin kita bahas bahwasanya salat adalah amalan yang paling utama setelah syahadat. Lalu dia membersihkan kesalahan-kesalahan dan menutupi dosa-dosa. Yang kelima, dia adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Nah, kita terhenti di sini kemarin. Kita tambah lagi satu hadisnya. Hadis dari Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda di hadis Buraidah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala basyiril al-masyaina fil zulmi ila al-masajid bin nur at-tam
binurit tam yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira, kata Nabi SAW. Berikanlah kabar gembira, sampaikanlah kabar gembira, yaitu adanya surga, adanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala nantinya di hari kiamat. Berikanlah kabar-kabar gembira kepada siapa? Lil masya'ina, bagi orang-orang yang berjalan fi dhulmi, pada waktu gelap. Nah, ini ganti yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan pada waktu gelap, yaitu pada waktu subuh. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan pada waktu gelap, yaitu pada waktu subuh. Ilal masajid bin nurit tam ila yaumal qiyamah, bahwasanya dia akan diberikan cahaya sempurna nantinya pada hari kiamat. Nah, orang-orang yang berjalan pada malam hari atau pada subuh hari ke masjid, nanti Allah akan ganti kegelapan yang dia berjalan tersebut dengan cahaya yang sempurna nantinya pada hari kiamat. Dia akan bercahaya nanti pada hari kiamat. Dan telah kita bahas kemarin, cahaya ini bukan cuma sekedar di hari kiamat saja, bahkan terkadang juga itu kan perkara gaib, tapi perkara yang hissi, yang terlihat juga kita lihat. Wajahnya orang-orang sholat ini beda dengan wajahnya para pemabuk. Coba apa bedakan para pemabuk atau orang-orang yang suka maksiat dengan mukanya orang sholat itu beda. Itu yang terlihat. Tapi nantinya ada perkara gaib di hari kiamat yang Allah benar-benar akan mengeluarkan cahaya dari orang-orang tersebut yang datang pada waktu gelap ke masjid. Dia berjalan ke masjid. Itu makanya sholat pada waktu gelap ini paling berat bagi orang-orang munafik. Kata Nabi SAW, asqalus sholati 'alal munafiqina al-fajr wal isya. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu pada sholat subuh dan sholat isya. Yang pertama gelapnya. Yang kedua karena orang nggak lihat. Karena gelap ini juga tantangan. Karena kita ini di dalam kehidupan kita ini ditantang dengan ujian. Jadi kalau bapak-bapak dengar azan, itu bapak sedang diuji. Ini bala ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan hidup dan mati ini untuk diuji, untuk diberi bala kita. Jadi kita siap-siap. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini sedang dalam keadaan bala ya. Di dunia ini bala ya. Cobaan. Siapa yang paling baik amalannya diuji. Maka ketika terdengar azan, ini bala, ini cobaannya. Kalau kita tidak datang, musibah. Kita akan tertimpa musibah. Baik musibah hidup maupun musibah agama kita. Maka ketika kita mendengar azan, ini salah satu cobaan. Bagi orang munafik berat ini cobaan, apalagi di kegelapan malam itu. Tapi ketika jogging, ini gampang sekali. Waktu pagi ke atas, ke bawah, apalagi pakai sepeda, pakai helm, segala macam udah lengkap tuh pagi. Kalau orang mau niatnya mau olahraga. Tapi kalau untuk ke masjid, itu berat melangkahkan kaki. Kecuali orang-orang yang diberi Allah khusyuk, punya khusyuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaha wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguhnya mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya sabar dan salat tadi itu berat. Ini perkara berat ini. Maka beruntunglah orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala perkara berat ini. Dan ini sangat berat kata Allah. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau dia sudah punya khusyuk di dalam hatinya, punya khusyuk itu rasa takut kepada Allah, rasa tenang, tawakal, segala macam. Nah
Nah, ini ringan. Kalau sudah rasa khusyuk, nggak enak aja perasaan kalau kita tidur. Kalau dengar azan itu kayaknya nggak bisa. Kalau nggak pergi berat gitu. Malah terbalik gitu. Sudah ada kenikmatan bagi orang-orang yang punya rasa khusyuk di dalam hati, rasa takut kepada Allah, rasa bergantung kepada Allah, takwaan. Nah, bagi orang-orang yang munafik dan tidak ada khusyuk di dalam hatinya, ini berat. Yang pertama tadi juga karena kegelapan malam. Yang kedua karena tidak dilihat orang. Orang tidak lihat, tidak ada masalah karena tujuannya ingin dilihat orang. Nah, kemarin kita sampaikan dalilnya. Apa dalilnya? Salat orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Sesungguhnya orang munafik ingin menipu Allah, lalu Allah tipu mereka. Tandanya apa? Kalau mereka berdiri untuk sholat, sholat mereka sholat. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka berdiri dengan keadaan malas-malas. Yura'una an-nas. Tujuannya ingin dilihat orang. Ingin dilihat orang. Kalau dilihat orang dia perbaiki sholat. Kalau enggak dilihat orang datang malas. Nah, ini cahaya yang akan diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan datang ke rumah Allah, ke masjid. Nanti Allah akan sempurnakan cahayanya di hari kiamat. Dan orang-orang musyrik, orang munafik minta cahaya tersebut. Minta cahaya tersebut. Dalam surat Al-Hadid, yauma tarawna sebelumnya yauma yaqumul munafiquna wal yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim. Nanti pada hari kiamat di sisi-sisi orang beriman itu ada cahaya. Lalu pada hari kiamat orang-orang akan melihat orang-orang beriman itu bercahaya, badannya bercahaya, di sisi-sisinya semuanya bercahaya. Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Yani Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bahwasanya mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi apa kata orang munafik? Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Ketika orang-orang munafik melihat orang-orang beriman, lalu kata mereka, coba pandang kami sedikit, kami pengen dapat cahaya kalian. Jadi orang beriman itu memandang saja nantinya bercahaya tempatnya dia pandang. Al-Quran yang mengatakan, Allah SWT yang mengatakan, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna, lihat kami dikit, coba lihat kami dikit, kami pengen dapat cahaya. Unzuruna naqtabis min nurikum, kami pengen ambil cahaya kalian sedikit, kami pengen jalan gelap enggak kelihatan. Kalau gelap pada hari kiamat itu gelap, segelap-gelapnya tidak bisa kelihatan. Karena Allah SWT katakan dalam surat Al-Baqarah, itu ketika terlihat petir, dia jalan lagi, petirnya berhenti, dia nggak bisa jalan lagi, nggak tahu jalan, nggak tahu mau kemana, gelap semuanya, depan gelap, belakang gelap, samping kanan gelap, samping kiri gelap, nggak tahu mau kemana. Lalu ketika dilihat ada orang beriman berjalan bercahaya, nantinya orang-orang munafik mohon supaya mereka dipandang sedikit, tolong pandang kami sedikit, kami pengen ambil sedikit cahaya kalian biar kami tahu jalannya, mau jalan. Karena pada hari tersebut orang-orang beriman berjalan dan di sisi-sisi mereka cahaya semua. Mereka bercahaya pada hari kiamat. Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman. Lalu kata orang beriman tersebut, irji'u wara'akum faltamisu nura. Kalian balik ke belakang. Yaitu balik ke dunia atau balik ke mana? Kembali.
iltamisu nura. Kamu cari cahaya di tempat lain. Fadul babainahu bisurillah. Lalu dihalangi mereka di antara orang beriman dan di antara orang kafir dihalangi dengan pintu. Mereka tidak dapat cahaya dari orang beriman. Batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihi adab. Di pintu sebelah ke sini kasih sayang Allah semuanya. Orang-orang beriman yang diberikan Allah kasih sayang dilimpahkan dicurahkan oleh Allah kasih sayang. Dan di pintu sebelah sananya di sebaliknya itu azab Allah semuanya. Jadi dibatasi mereka dengan pintu, tempat orang-orang bercahaya dan tempat orang yang diazab di dalam kegelapan pada hari kiamat. Lalu yang keenam, selanjutnya kita lanjutkan, yarfa'ullahu bihi darajat. Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang pergi salat. Wa yahdu al-khataya, dan Allah akan menggugurkan dosa-dosa mereka. Hadis Thawban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, dari Thawban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, alaika bi kathratis sujud, hendaklah kamu banyak-banyak bersujud, kata Nabi SAW. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajat. Karena tidaklah kamu sujud kepada Allah satu sujud saja, melainkan Allah juga akan menaikkan derajat kamu satu tingkat. Makin banyak sujud makin naik. Karena dia minta supaya bersama Rasulullah SAW di surga. Kata Nabi SAW, kalau kamu minta yang lain, kata Nabi SAW, tidak, Rasulullah, saya pengen itu. Ini ceritanya dia bantu Rasulullah, saya kita ringkas saja biar dia nolong Rasulullah, bantu. Nabi SAW ingin membalas, kamu mau apa? Nabi SAW orangnya syakur. Kalau sudah dibantu pengen balas. Kamu mau apa? Katanya saya pengen bersama kamu di surga ya Rasulullah. Nabi SAW kaget. Minta yang lain, kata Nabi SAW. Enggak, saya pengen itu. Minta yang lain. Enggak, saya pengen itu ya Rasulullah. Saya pengen bersama kamu di surga. Sebagaimana di dunia saya telah jadi pembantu engkau, saya pengen di surga nanti bersama kamu. Kata Nabi SAW, kalau begitu tolong saya bantu saya, kamu banyak-banyak sujud, biar kamu bisa dapat itu. Tolong bantu saya dengan kamu banyak-banyak sujud, kata Nabi SAW. Semuanya kamu tidaklah sujud satu sujud, melainkan Allah juga akan naikkan derajat kamu satu tingkat. Makin banyak kamu sujud, makin tinggi derajatnya. Wa hatta 'anhu biha khati'ah, dan juga Allah menggugurkan satu dosa khati'ah. Sujud satu, naik derajat satu, hilang dosa satu. Dan ini juga berlaku untuk di hadis lain untuk bagi orang yang berjalan ke masjid. Makanya Syekh Utsaimin, saya dapat cerita dari salah seorang murid beliau itu jalan ke masjid, lalu diajak sama murid-muridnya naik mobil. Orang Arab itu senang naik mobil, orang panas, senang naik mobil ada AC-nya. Suruh naik, Syekh. Tapi beliau enggak, saya jalan. Naik panas. Dan saya jalan mengamalkan hadis, tidaklah layak khutwatan illa rafa'an biha darajat. Tidaklah seorang berjalan ke masjid melainkan Allah mengangkat derajatnya. Tidaklah seseorang berjalan dan melangkahkan kaki melainkan satu langkah yang dia langkahkan mengangkat derajatnya satu. Lalu langkah yang lain menggugurkan dosanya. Makin banyak langkahnya ke masjid, makin banyak derajatnya, makin turun, makin hilang dosa-dosanya. Maka kalau bisa kita ke masjid jalan kaki, kalau dekat rumahnya jalan kaki. Ini ada keutamaannya. Kata para ulama ini termasuk keutamaan berjalan ke masjid. Ketika
ketika kita melangkahkan kaki, berjalan, menaikkan derajat dan menggugurkan dosa. Ketika kita sujud juga sama, menaikkan derajat dan menggugurkan dosa. Makin banyak kita sujud, makin banyak naik derajat kita dan makin banyak hilang dosa kita. Selanjutnya dari hadis Muslim, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya sholat tersebut merupakan salah satu sebab terbesar masuk surga. Salah satu sebab terbesar masuk surga. Li hadis Thauban dari bi rifqati Nabi SAW, dengan salah satu sebab yang terbesar masuk surga bersama Rasulullah. Li hadis Rubaiyah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, kanat kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudu'i. Afwan, tadi saya salah. Bukan Thauban yang membantu Rasulullah SAW, Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, bukan Thauban. Yang membantu Rasulullah SAW itu Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataitu bi wudu'ihi wa hajati. Saya pernah bermalam atau menginap di tempat Rasulullah SAW, lalu aku membantu beliau, untuk memberikan air wudu dan membantu kebutuhannya sebelum sholat. Nabi SAW ini udah tua, 60-an, dan beliau sering dibantu oleh Anas, tadi Thauban, ini Rabi'ah datang ke rumah Nabi SAW karena dibantu. Kalau mau wudu, orang Arab gak ada kerannya dulu ngambil air, diangkatin dikasih. Nah, dibantu ngasih air Nabi SAW untuk wudu. Nabi SAW orangnya syukur. Kalau merasa ada yang berbuat baik, ingin balas, selalu begitu. Dan itu keutamaan orang Arab. Tidak ada orang Arab. Orang Arab itu syukur, karim. Suka kalau dikasih dia pengen balas kebaikan orang. Dan juga karim, kalau dia sesuatu orang itu suka ngasih. Nabi SAW tidak mau dibantu itu nggak ada balasan. Nabi SAW bilang, kamu minta apa? Saya kasih. Kamu minta apa? Kata Nabi SAW. Sal, kata Nabi SAW. Minta, kamu mau apa? Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta supaya aku bersamamu nanti di surga. Nabi SAW ini permintaan nggak sedikit, ini berat ini permintaan. Kalau minta duit kan tinggal dikasih. Ini permintaan nggak sedikit, berat ini permintaannya. Kata Nabi SAW, awal ghairi dzalik, minta yang lain. Kata Nabi SAW, jangan itu, minta yang lain. Permintaannya cuma ngasih wudu aja, mintanya begitu saja. Katanya, gua enggak kayak Rasulullah. Itu dia sama. Saya maunya itu. Kata Nabi SAW, fa'ini ala nafsika bi kathrati sujud. Maka tolong saya. Kalau kamu mau itu, maka tolong saya, bantu saya. Karena sunnatullah, sesuatu yang terjadi itu pasti ada sebab. Jadi Allah SWT menjadikan sesuatu itu ada sebabnya semuanya. Maka gak bisa serta-merta orang kafir tiba-tiba dia derajatnya tinggi langsung masuk surga. Itu bukan sunnatullah. Atau orang muslim yang beriman sudah sungguh-sungguh lalu Allah SWT memasukkan dia ke surga. Ini bukan sunnatullah. Tapi sunnatullah, Allah SWT menjadikan orang yang berusaha, beramal soleh, nanti Allah tempatkan dia di surga. Jazaan bima kanu ya'malun, balasan dari apa yang dia amalkannya. Nah, ini Rabi'ah ini amalannya belum cukup sampai ke situ. Kata Nabi SAW, kalau kamu mau, kamu kerjakan apa yang menjadi sebab-sebab untuk kamu bisa bersamaku di surga. Kira-kira begitu mana? Kalau kamu mau bersamaku di surga, kamu kerjakan sebab-sebab yang akan menyebabkan kamu nanti bareng bersamaku di tempat
100 sujud, banyak-banyak sujud. Kalau mau kamu bersama aku nanti di surga, tolong kamu lakukan sebab-sebab. Sebabnya salah satunya banyak-banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ke-8, al-masyi ilaiha tuktabu lahu bihi hasanat wa turfa'u darajat. Berjalan ke tempat sholat tersebut atau ke masjid dihitung atau ditulis kebaikan dan diangkat derajat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man tatahhara fi baitihi. Nah, ini sunnahnya begitu. Man tatahhara fi baitihi, siapa yang wudu di rumah. Jadi disediakan tempat wudu di masjid ini sebenarnya untuk darurat, untuk kepentingan darurat, untuk musafir, untuk siapa. Kalau kita wudunya di rumah bagus. Ini kata Nabi SAW, man tawaddaha man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdi fardatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Siapa yang berwudu di rumahnya lalu dia berjalan, bukan naik kendaraan, di jalan kaki ke rumah dari rumah-rumah Allah, melainkan atau untuk melaksanakan kewajiban faridah, yaitu salat fardu pada Allah, maka langkah kakinya tersebut yang satu langkah akan menggugurkan dosa-dosanya, yang satu langkah lagi akan menaikkan derajat-derajatnya. Dan di hadis lain, idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'a thumma kharaja ila al-masjid lam yarfa'u qadamahu al-yumna illa kataballahu lahu hasanah. Siapa yang berwudu lalu dia benarkan wudunya, nah ini penting Pak. Fa ahsana wudu'a. Man tawadda'a fa ahsana wudu'a. Ada orang yang salat 60 tahun tidak diterima Allah karena dia tidak membenarkan wudunya. Adalah hadis, salat 60 tahun tidak diterima Allah salat. Ini harus diamalkan. Kata Nabi SAW, man tawadda'a fa ahsana wudu. Siapa yang berwudu lalu dia membenarkan wudunya. Wudu ini ada cara wudu Nabi SAW. Ada sebagian wudu nggak sampai di sini. Ada sebagian wudu asal-asalan. Atau tidak berdoa dan yang lain-lainnya, harus dibenarkan wudunya atau dibaguskan wudunya. Siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya, tsumma kharaja ilal masjid, lalu dia keluar ke masjid, lam yarfa' qadamul yumna illa kataballahu lahu hasanah. Tidaklah dia mengangkat kaki kanannya melainkan Allah tulis kebaikan. Walam yadha'al qadamul yusra illa haqqallahu anhu sayyi'ah. Tidaklah dia menurunkan atau meletakkan kaki kirinya melainkan Allah juga menurunkan atau menggugurkan dosa-dosanya. Selanjutnya kita cepatkan, Allah akan memberikan mereka nantinya dhiyafah fil jannah, sajian bagi seperti sajian untuk tamu pada hari kiamat. Kullama ghada ilaiha muslim awrah. Tiap pagi atau sore mereka datang ke masjid, Allah akan memberikan nantinya pagi dan petang hidangan-hidangan untuknya di surga. Sebagaimana kata Nabi SAW, man ghada ilal masjidi awrah a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada awrah. Allah, siapa yang pergi pagi atau sore ke masjid, maka setiap kali dia berangkat ke masjid juga Allah seperti itu juga nantinya akan menyediakan hidangan bagi dia di surga, hidangan untuk seperti hidangan tamu. Yang ke-10, yaghfirullahu biha dzunub. Allah akan mengampunkan dosa-dosanya semuanya. Kita cepatkan, Nabi SAW bersabda, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinu wudu fa yusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Tidaklah seorang beriman berwudu melainkan lalu dia salat, melainkan Allah SWT akan mengampuni apa yang di antara salatnya dan di antara salat selanjutnya. Yang di tengah-tengahnya kalau ada dosa, Allah ampunkan semuanya. Lalu Nabi SAW bersabda bahwasanya malaikat
berdoa untuk orang-orang yang sholat selama dia berada di tempat sholatnya. Misalnya bapak nih sholat maghrib, lalu kan kita masih di tempat sholat kita. Nah ini selama duduk ini para malaikat bersolawat dan berdoa. Allahumma ighfir lahu, Allah warham. Itu doa mereka. Mereka berdoa bagi orang yang sholat, dan orang sholat tersebut menunggu sholat selanjutnya dari maghrib ini ke isya. Nah, ini hitungannya setiap detik-detik duduk menunggu sholat isya kita berada di dalam sholat. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu 'ala salatihi fi baitihi wa salatuhu fi suqihi." Salat jamaah dilebihkan Allah Subhanahu wa taala pahalanya sampai 20 di antara 20 dan 30 derajat. Wa dzalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana wudu'a thumma ata al-masjid la yanhazu illa shalat la yuridu illa shalat wa lam yakhtu khutwatan illa rafa'ahu biha darajah. Itu dikarenakan salah seorang di antara mereka tidaklah mereka berwudu, lalu mereka perbaiki wudunya, lalu mereka berjalan pergi untuk sholat ke masjid, tidaklah mereka melangkahkan kaki, melainkan Allah mengangkat derajat mereka, lalu menggugurkan dosa-dosa mereka hatta yadkhulul masjid, sampai mereka masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhala masjidah kana fi salatin ma kana salatin tahbisu. Selama dia masuk masjid, dia berada di dalam sholat. Ketika dia sudah di dalam masjid, lalu dia tidak pulang, dia selalu dalam sholat. Sejam berarti dia sholat sejam, 2 jam berarti dia sholat 2 jam. Apalagi orang yang iktikaf di masjid, misalnya 10 malam terakhir bulan Ramadan, itu semuanya dihitung sholat pahalanya. Wal malaikatu yusholluna ala ahadihim madama fi majlisihi alladhi yusalli fi. Dan malaikat selalu berdoa untuk dia selama dia berada di tempat dia sholat tersebut. Orang malaikat mendoakan mereka selama dia di tempat sholat tersebut, walaupun ngobrolnya ngobrol masalah dunia, atau mungkin makan-makan, atau mungkin sender-senderan, tidur-tiduran, atau selama dia menunggu sholat, niatnya sedang menunggu sholat, dia di dalam pahala sholat. Malaikat berkata, Allahumma arhamhu, ya Allah, sayangilah mereka ya Allah. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Allahumma tub alaihi, ya Allah, berikanlah taubat kepada mereka ya Allah. Walam yu'dhi fihi ma lam yu'dhi fihi walam yuhdithu fihi. Selama dia tidak berbuat zalim di dalam waktu tersebut dan tidak berhadas. Jadi kita menunggu sholat itu kalau bisa dalam keadaan berwudu. Dan dia termasuk ribat fisabilillah, termasuk pahalanya seperti tentara menjaga di perbatasan. Nah, tentara pada zaman dulu ada ribat, namanya ribat itu orang yang menjaga perbatasan. Perbatasan negeri, kalau ada musuh dia pertama kali yang melawan atau pertama kali yang menjaga perbatasan. Pahalanya sama seperti ribat tersebut. Ribat orang menjaga perbatasan. Orang yang sholat berjamaah dia sedang menjaga perbatasan. Perbatasan masalah iman, bukan cuma masalah perang, tapi ini iman. Kaum muslimin imannya perbatasannya di sholat tersebut. Ini karena ada beberapa lagi, mungkin kita ambil yang paling penting saja. Salah satunya juga perbatasan antara iman dan kufur. Iman dan kufur perbatasannya sholat ini. Kata Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahum sholat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka, yaitu manusia, adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafir kepada Allah. Dalam hadis lain, faqad asyraka. Siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah musyrik. Nah, ini berbeda pendapat para ulama. Setelah mereka sepakat siapa yang meninggalkan sholat, ya dengan keyakinan bahwasanya sholat tidak wajib, mereka sepakat kafir musyrik, pasti kekal di neraka. Kalau ada orang dia berkeyakinan sholat itu tidak wajib, KTP-nya Islam di Indonesia banyak tuh, tingkatan ma'rifat namanya.
tingkatan marifat ini sholat ini nggak ada masalah lagi, karena kita sudah ingat, mudeng apa namanya bahasa Jawa ya, eling. Nah, para ulama sepakat mereka kafir selama-lamanya pasti di neraka. Orang yang sudah eling tidak sholat itu, kalau dia sudah meyakini tidak wajib lagi sholat, sholat itu kan wajib bagi orang syariat. Kalau kita kan orang marifat nih, kekal selama-lamanya di neraka, pasti tidak akan keluar lagi. Ini kesepakatan para ulama. Berbeda pendapat ulama dengan orang yang sholat, orang yang tidak sholat tapi mereka masih meyakini kewajibannya, tapi mereka mengatakan ya saya belum mampu, saya belum bisa. Hambali, orang-orang Saudi itu banyak yang Hambali, itu mengatakan tetap kafir keluar dari Islam, karena Nabi SAW mengatakan jelas, faman tarakaha faqad kafara, siapa yang meninggalkannya sungguh telah kafir. Dan di beberapa ayat Allah SWT mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Kembalilah kepada Rabbmu dan bertakwalah, lalu salatlah kalian, jangan kalian jadi orang musyrik. Orang yang tidak salat itu digandengkan dengan oleh Allah SWT dengan orang musyrik. Munibina ila rabbikum wa aslimu lahu munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Dikatakan musyrik oleh Allah SWT. Nah, ada beberapa pendapat lagi, salah satunya juga pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tidak kafir, tapi ini sudah berbahaya. Sudah berbahaya orang yang tidak sholat itu. Nah, itu harus sangat kita perhatikan masalah sholat ini, karena ini masalah besar ini. Kalau seandainya khilaf di antara ulama masalah orang yang meninggalkan sholat sekali-sekali karena mereka malas, sebagian ada yang mengkafirkan, sebagian ada yang mengatakan masih muslim tapi dia berada di dalam bahaya yang sangat besar dalam agamanya. Bahkan saya Fauzan, saya baru dengar fatwa beliau itu diulang syahadat. Ini di Indonesia gimana kita ulang syahadat, banyak begini orang. Diulang syahadat, orang Saudi menganggap disuruh ulang syahadat. Orang yang meninggalkan sholat itu sudah musyrik kafir, selama-lamanya di neraka. Kalau mau sholat lagi disuruh ulang syahadat. Ada fatwanya di internet, coba lihat. Maka berat sekali. Maka sholat ini awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamah. Pertama kali yang ditanya oleh Allah SWT pada hari kiamat, sholat. Kalau sholatnya sudah benar, nanti yang lainnya ngikut benar. Kesalahan-kesalahannya gampang diampuni oleh Allah SWT. Tapi kalau sholatnya tidak benar, yang lain-lainnya lebih berat lagi. Hisabnya lebih berat lagi. Kalau sholatnya tidak benar. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang sholat, yang menjadikan sholat dan diterima oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semua. Nanti biar pada kita hubungan sampai di sini. Insyaallah nanti ada ngobrol-ngobrol atau tanya jawab habis kalau bisa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.